Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Senin 16 September 2024. Mari kita katakan I love Monday. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, juga Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Meninggalnya Paus Fabianus pada tahun 250, tata suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah menyelimuti gereja. Akhirnya pada 25 Maret tahun 251, kekosongan itu terisi dengan terpilihnya Cornelius sebagai Paus. Cornelius lahir pada awal abad ketiga di Roma. Ia seorang imam yang saleh dan bijaksana. Terpilihnya Cornelius sebagai Paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja. Gereja terus-menerus dirongrong baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran terus melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang-orang Kristiani murtad dari imannya. Dalam tubuh gereja sendiri banyak ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran sesat yang merasuk hingga sendi-sendi kaum religius. Paus Cornelius memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili guna membahas ajaran gereja dalam menghadapi para bid'ah. Paus Cornelius ditangkap pada tahun 253 dan ia dibuang ke Civita, sebelah utara kota Roma. Di tempat pembuangannya, Paus Cornelius menyurati sahabatnya Cyprianus, seorang uskup di Kartago, untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umat. Cyprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Topik yang diangkatnya itu menjadi topik yang penting sampai masa ini. Santo Cyprianus yang menjadi rekan sahabat dari Paus Cornelius, dia menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja, dan topik yang diangkatnya itu tetap menjadi topik yang hangat dan penting pada masa ini. Paus Cornelius wafat pada tahun 253 dan Uskup Cyprianus wafat dengan kepalanya dipenggal di Kartago pada tahun 258. Peringatan kedua orang kudus ini dirayakan bersamaan mengingat pentingnya persatuan gereja. Kedua tokoh ini menjadi tokoh bagi pemersatu gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang.
Dan jika aku berkata kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam GR, kalau di Indonesia kan menjadi gladi resik. GR itu gladi resik. Dalam versi Inggris, GR itu berarti General Rehearsal. Ya. Untuk kami mau ada misa bersama dengan Bapak Uskup, maka kita latihan GR supaya semua jalannya lancar. Saya meminta seorang prodiakon untuk berperan menjadi uskup agar saya bisa memimpin jalannya GR dengan lancar. Lalu prodiakon ini malah mengatakan kepada saya, Romo jangan saya nggak pantas Romo. Jadi prodiakon aja saya udah gemeter, apalagi disuruh jadi uskup. Ini benar-benar GR kegeeran ya, gede rasa. Padahal cuman disuruh acting, tetapi prodiakon ini merasa diangkat jadi uskup. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan seorang perwira Romawi yang sungguh sangat mengasihi hambanya yang sakit. Maka ia meminta tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya itu. Namun ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah perwira tersebut, perwira itu kembali mengutus para sahabat-sahabatnya dan dengan mengatakan kepada Yesus begini, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Loh ini piye ya? Tadi meminta Yesus datang dengan mengutus para tua-tua Yahudi. Kini Yesus sudah dalam perjalanan, datang lagi utusan yakni para sahabat-sahabat yang mengatakan, tidak usahlah capek-capek harus ke rumah perwira ini, ke rumah tuan ini. Cukuplah dengan bersabda saja. Ini maunya apa perwira ini? Ternyata perwira ini justru menunjukkan kerendahan hatinya, ketidakpantasannya, ketidaklayakannya untuk menerima Yesus di dalam rumahnya. Maka Yesus pun memuji perwira itu dengan berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Sikap iman dari sang perwira Romawi yang disebut sebagai centurion ini menempatkan Yesus menjadi pribadi yang sungguh berkuasa. Maka cukuplah dengan mengatakan sepatah kata saja, dengan bersabda saja, maka hambanya pasti akan sembuh. Dan sungguh hambanya itu menjadi sembuh dengan hanya sabda Yesus saja. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk meneladan sikap perwira Romawi ini yang peduli dengan hamba dan menaruh percaya sepenuhnya pada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Allah yang penuh kuasa. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Menjadi pribadi yang peduli dengan sesama, dan kita sungguh mau mengimani setiap sabda Tuhan penuh dengan kuasa dan kebenaran. Firman-Nya adalah ya dan amin. Selamat merenungkannya, dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.